Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Momikis, kembali lagi di channel Momikis dengan cerita-cerita Islami yang menarik dan pastinya inspiratif. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita pada saat ini. Itu salah satunya tentang suara hewan yang terdengar saat tengah malam. Katanya menandakan adanya makhluk halus di sekitar kita. Benarkah itu? Nah, mitos-mitos ini kan sering kita dengar dan dikenal luas di masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Suara hewan apa sajakah itu? Dan bagaimana sih menurut pandangan Islam tentang suara hewan yang terdengar tengah malam? Apakah benar menandakan adanya keberadaan makhluk halus atau setan? Atau ini hanyalah sebuah mitos belaka? Yuk kita dengar ceritanya. Suara hewan terdengar malam hari menandakan ada setan. Apakah kalian percaya akan keberadaan makhluk halus atau setan? Jika iya, tentu kalian tahu ya bahwa keberadaan makhluk halus biasanya diawali dengan berbagai tanda seperti wewangian maupun hawa yang terasa aneh. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang sebuah pertanda alam yang sering terjadi di tengah malam. Bahkan banyak masyarakat yang sering mengaitkan kejadian yang terjadi tengah malam dengan hal mistis. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang percaya tentang mitos atau cerita yang didapat secara turun-temurun. Sahabat Memikis, manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk halus. Mereka bisa melihat kita, tetapi tidak sebaliknya. Manusia secara kasat mata tidak bisa melihat mereka. Di dunia yang kita hidupi sekarang, bak ada sebuah garis tipis yang memisahkan dunia lain tersebut. Kadangkala hadirnya para penghuni dunia tak kasat mata ini tidak dapat kita rasakan secara langsung. Namun, tahukah kalian bahwa kedatangan makhluk halus tak hanya bisa dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh hewan? Beberapa hewan dipercaya mampu merasakan kehadiran makhluk halus itu. Hal ini bisa kalian lihat jika beberapa hewan tersebut bertingkah aneh. Lantas, hewan apa saja yang dipercaya bisa menandakan adanya makhluk halus? Nah, berikut ini hewan yang dipercaya bisa menunjukkan adanya keberadaan makhluk halus di sekitar kalian. Yang pertama, adanya ayam berkokok tengah malam. Ayam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang lainnya, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Dia berkokok sebelum subuh atau sesudah subuh hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang ataupun pendek. Oleh karena itu, kita sering mendengarnya berkokok di waktu subuh, meskipun cahaya matahari masih belum terlihat. Namun, suara kokokan ayam ini terkadang juga terdengar di malam hari, di tengah malam. Ayam yang berkokok tengah malam atau sebelum waktu subuh kerap diartikan bahwa ayam sedang merasakan adanya makhluk halus. Mereka berkokok untuk memberitahu manusia jika di sekitar mereka ada makhluk halus yang lewat. Namun, tidak perlu takut jika kita mendengar suara kokokan ayam di tengah malam. Apalagi dengan adanya berbagai mitos yang berkembang tentang kokokan ayam di malam hari. Karena pada saat ayam berkokok itulah sebenarnya dia melihat adanya atau kedatangannya malaikat. Terdapat anjuran berdoa yang dapat diucapkan ketika mendengar suara ayam berkokok. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suara ayam berkokok itu menandakan bahwa ayam tersebut melihat malaikat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar suara kokok ayam, mohonlah kepada Allah karunia-Nya, karena saat itu ayam itu sedang melihat malaikat. Dan bila kalian mendengar ringkikan suara keledai, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena saat itu keledai itu sedang melihat setan." Adapun doa yang bisa kita ucapkan saat mendengar suara ayam berkokok adalah sebagai berikut. La ilaha illallah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, yang artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Hai Tuhanku, aku meminta kepadamu sebagian dari kemurahan-Mu. Alasan kenapa kita dianjurkan untuk berdoa adalah karena ayam melihat adanya malaikat, sehingga dengan berdoa kita berharap apa yang kita panjatkan bisa terkabul. Hewan yang kedua adalah keledai. Keledai merupakan hewan domestik dari keluarga kuda. Salah satu ciri yang membedakan keledai dengan kuda adanya telinga yang lebih lebar. Selain memiliki telinga yang lebih lebar, keledai juga memiliki suara yang unik. Ringkikannya adalah cara mereka berkomunikasi dengan keledai lainnya. Bicara tentang ringkikan keledai, ternyata dalam Islam suara itu merupakan pertanda munculnya setan di sekitar kita. Jika kalian mendengar suara kokok ayam, mohonlah kepada Allah karunia-Nya, karena saat itu ayam itu sedang melihat malaikat. Dan bila kalian mendengar ringkikan suara keledai, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena saat itu keledai itu sedang melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya sampai di situ, suara keledai juga disebut suara keras yang banyak dibenci. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk adab berbicara dengan orang lain. Saat berbicara, umat muslim dianjurkan untuk memelankan suara. Tidak diperkenankan bagi umat muslim berteriak di hadapan orang lain. Allah melarang keras hal tersebut sampai menegaskannya di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Dari ayat tersebut dapat diketahui Allah menyamakan suara yang buruk dengan suara keledai. Allah menegaskan bahwa seburuk-buruknya suara adalah mengeraskan melebihi kadar yang diperlukan. Itu seperti perilaku keledai yang bersuara keras, melengking dan tidak enak didengar hingga mengganggu. Itulah mengapa Allah mengibaratkan suara yang keras dengan suara keledai. Hewan selanjutnya yang mengirimkan pertanda adanya makhluk halus di sekitar kita adalah anjing. Menggonggong merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang biasa dilakukan anjing. Menggonggong adalah cara anjing untuk menyampaikan keinginan, mendapatkan perhatian, atau memberitahu pemiliknya saat melihat orang asing di rumah. Walau menjadi hal yang biasa, anjing menggonggong bisa membuat frustasi apabila tak kunjung berhenti, terlebih lagi pada malam hari. Tak jarang hal ini seringkali mengganggu dan membangunkan tidur. Suara anjing menggonggong pada malam hari menandakan mendeteksi sebuah ancaman. Namun, tak sedikit orang yang mengaitkan anjing menggonggong pada malam hari menjadi hal mistis, seperti melihat hantu atau roh halus lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan suara keledai yang meringkik pada malam hari, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan ta'awudz, karena sesungguhnya mereka, anjing dan keledai itu sedang melihat apa yang tidak kalian lihat." Hadis riwayat Abu Daud. Coba perhatikan ketika azan berkumandang, beberapa anjing akan menggonggong.
Itulah bukti bahwa mereka melihat setan sedang lari terbirit-birit karena mendengar azan dan iqomah. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setan itu lari sambil buang angin ketika mendengar suara kumandang azan. Dan saat azan selesai, setan itu kembali. Bila iqomat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain peka terhadap hal-hal gaib, anjing juga sangat peka terhadap hinaan dan celaan, terutama yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu kisah yang merangkum kejadian tersebut, diceritakan oleh Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu anhu dalam kitab Mujam Asy-Syuyukh. Kisah ini bermula saat ada pembesar Nasrani menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh pemimpin Mongol. Pemimpin Mongol tersebut sudah murtad dan memilih menjadi Nasrani. Salah satu dari undangan tersebut tiba-tiba menghina dan mencela Rasulullah SAW. Otomatis seluruh hadirin saat itu mendengarnya, tak terkecuali seekor anjing pemburu yang terikat di sudut ruangan. Setiap hinaan yang terlontar dari orang tersebut langsung mengundang gongongan keras dari si anjing. Kemarahan anjing itu terlihat jelas dari usahanya untuk melompat ke arah penghina Rasulullah SAW. Para undangan pesta tentu saja sangat terkejut dengan reaksi anjing tersebut. Untuk meredam kemarahan hewan itu, salah satu undangan yang hadir dalam pesta mencoba mengingatkan orang yang menghina Rasulullah. Ini akibat hinaanmu kepada Muhammad. Namun si penghina itu masih saja ngeyel. Bahkan dia berkata, tidak, anjing ini hanya spontanitas karena melihat isyarat tanganku dan disangka aku ingin memukulnya. Ia kemudian kembali melontarkan celaan kepada Rasulullah dan bahkan lebih kejam daripada sebelumnya. Hingga akhirnya anjing tersebut berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan langsung menyerang leher orang Nasrani itu. Karena kejadian ini ada 40.000 orang Mongol yang akhirnya masuk Islam. Hewan selanjutnya adalah cicak. Rasanya hampir setiap rumah dihuni oleh cicak. Bagi orang yang takut dengan hewan satu ini, tentu ingin segera menyingkirkannya. Berdasarkan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan, Nabi justru memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Bahkan kita akan mendapat pahala jika melakukannya. Membunuh cicak bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Keburukan seperti apa yang dimaksud? Termasuk di situ mengusir jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya bisa dikatakan kalau ada cicak di beberapa tempat, itu biasanya jin juga ada di situ, karena senang di tempat-tempat yang kotor. Rasulullah SAW bahkan menyebut cicak sebagai hewan pasik kecil. Diriwayatkan dari Saibah Maulah bahwa dirinya menemui Aisyah radhiyallahu anhu dan melihat ada tombak tergeletak di rumahnya. Ia pun bertanya pada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang kau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami menggunakannya untuk membunuh cicak, karena Rasulullah SAW memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim radhiyallahu anhu dilemparkan ke dalam api, semua binatang di atas bumi berusaha memadamkan kobaran api kecuali cicak. Ia justru meniup-niupkan apinya supaya berkobar semakin besar. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu membunuh cicak. Lalu pahala apa yang akan didapat?
pahala dengan 1 kali pukul ada 100 kebaikan. Dan terbunuhnya cicak menghadirkan kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Barang siapa membunuh cicak dengan 2 kali pukulan, maka dia memperoleh kebaikan lebih sedikit dari itu. Barang siapa jika membunuh cicak 3 kali pukulan, maka dia memperoleh kebaikan yang lebih sedikit daripada yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam salah satu hadis diriwayatkan, cicak pada masa Rasulullah saat itu yang dianggap menimbulkan penyakit kusta, sebagaimana disebutkan Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qori. Artinya, cicak tersebut terdapat zat yang dapat menimbulkan penyakit kusta. Hewan berikutnya adalah burung gagak. Burung gagak sendiri merupakan sebuah hewan yang termasuk ke dalam golongan marga Corvus, suku Corvidae yang relatif memiliki ukuran besar, dan bulunya sendiri didominasi oleh warna hitam legam. Hampir semua jenis burung gagak tersebar di seluruh benua, kecuali di Amerika Selatan. Penampilan burung gagak cukup menakutkan bagi semua orang. Dengan balutan bulu-bulunya yang berwarna hitam di seluruh tubuhnya, menjadikan burung yang satu ini sering dikaitkan dengan kematian, hingga ilmu santet serta sihir. Masyarakat di wilayah Afrika dan Eropa sana percaya bahwa hewan yang satu ini dijadikan sebagai media sihir. Selain di Afrika dan Eropa, di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa sendiri, mempercayai bahwa kedatangan burung gagak bisa dijadikan sebagai arti bahwa akan ada seseorang yang mengalami kematian. Itu entah karena sakit, kesialan, ataupun kecelakaan, atau bisa juga pertanda akan ada hantu genderuwo. Sebagian masyarakat Jawa percaya, jika burung ini berkicau di tempat yang angker, kemungkinan besar di sana ada makhluk halus. Bahkan selain warnanya yang hitam, suaranya pun bakal membuat yang mendengarnya menjadi ketakutan dan ngeri. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada penularan penyakit, adwa, tidak ada burung penentu nasib baik dan buruk atau tiaha, tidak ada burung hantu pembawa sial atau hama, tidak ada pula bulan safar pembawa sial atau keberuntungan, sofat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat disimpulkan dari hadis tersebut, itu semua merupakan sebuah tahayul. Nah, mengapa burung gagak dijelaskan dan disebutkan dalam Al-Quran? Karena burung gagak sendiri di dalam Al-Quran merupakan sebuah hewan yang sangat istimewa. Karena hewan inilah yang menjadi sebuah simbol datangnya kematian yang layak, dan simbol bahwa seorang manusia yang mati harus segera dikubur. Di dalam Al-Quran, Qabil mengambil contoh dari gagak cara memperlakukan makhluk yang sudah tidak bernyawa. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Surat Al-Maidah ayat 31. Burung gagak memberikan pelajaran kepada anak manusia cara menguburkan jenazah. Allah memerintahkan burung gagak untuk menjadi contoh kepada Qabil. Burung gagak lalu menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, kemudian memasukkan burung yang sudah mati ke dalam tanah dan menutupnya kembali dengan tanah. Lalu bagaimana cara menghadapi makhluk halus apabila ada di sekitar kita? Setelah membaca ta'awudz, ada beberapa doa lebih panjang yang juga bisa diamalkan. Salah satunya berasal dari doa yang pernah dipanjatkan oleh malaikat Jibril ketika sekelompok jin ifrit datang. Doa yang diabadikan Ibnu Mas'ud ini mampu membuat jin tersebut tersungkur, yang artinya, "Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat yang sempurna,
yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dan keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Selain itu, salah satu doa populer untuk mengusir setan adalah ayat kursi. Ayat kursi adalah sebutan untuk surat Al-Baqarah ayat 255, yang jika dibaca saat akan tidur, kita mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama sekali tidak akan didekati setan hingga pagi hari. Itulah beberapa suara hewan yang apabila berbunyi tengah malam menandakan adanya makhluk gaib. Hati-hati, suara-suara hewan ini mungkin menjadi petunjuk keberadaan makhluk halus di sekitar kita. Meskipun terdengar mistis, kepercayaan ini tetap menjadi bagian dari budaya dan warisan kepercayaan yang dilestarikan oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.